Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutul qasri, syarat-syaratnya sholat qasar, dari keterangan kitab Safinatun Najah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutul qasri sab'atun ayakuna safaruhu marhalataini wa ayakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa an takuna sholatu raba'iyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa la yaktadi bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Pasal ini menjelaskan syarat-syaratnya sholat qasar. Sholat qasar itu adalah sholat yang diringkas. Sholat 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang bisa diqasar memang khusus sholat-sholat yang rakaatnya ada 4, yaitu isya, zuhur, dan asar. Itu yang bisa diqasar, artinya diringkas, yang asalnya 4 menjadi 2. Syarat-syaratnya di sini ada 7. Ayyakuna safaruhu marhalatain. Yang pertama, perjalanannya harus 2 marhalah. Jadi qasar itu bisa dilakukan dalam situasi perjalanan musafir atau perjalanan yang jarak tempuhnya itu 2 marhalah. 2 marhalah di situ sekitar 8, paling sedikit itu 80,6. Saya cari referensinya tadi itu 80,6 atau 85 lah. Sampai 85, ada yang 94, ada yang 119, ada yang paling banyak 120. Jadi paling sedikit ya 81 sampai 120 lah. Perkiraan seperti itu. Jadi kalau jarak tempuhnya sudah 81 ke atas, itu sudah boleh sholat qasar. Artinya sholat duhurnya diringkas menjadi 2. Sholat asarnya diringkas menjadi 2. Sholat isya'nya diringkas jadi 2. Niatnya nawaitu usolli sunnatad duhri. Usolli fardhu duhri. Seperti itu ya. Jadi usolli niatnya seperti ini. Usolli fardhu duhri rakaataini qasron imaman makmuman, atau kalau sendirian ya fardhulillahi ta'ala langsung. Jadi usolli fardhu duhri rakaataini fardhulillahi ta'ala, itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat makmum usolli fardhu duhri rakaataini qasron makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam usolli fardhu duhri rakaataini qasron imaman lillahi ta'ala. Sama yang lain seperti itu. Jadi intinya 2 rakaat. Jadi kemudian jadi syarat yang pertama harus marhalatain. Harus 2 marhalah. Kemudian wa yakuna mubahan, dan harus perjalanannya itu perjalanan yang mubah. Perjalanannya harus perjalanan yang mubah, bukan perjalanan untuk maksiat. Wal ilmu bi jawazil qasri, dan harus tahu hukum bahwa diperbolehkan qasar. Jaraknya sudah memenuhi syarat, kemudian sholatnya sudah memenuhi syarat, seperti itu. Wa niyatul qasri indal ihtirami, dan harus niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi usolli ketika niat harus menyebutkan qasar, usolli fardhu dhuhri qasron. Dengan menyebutkan begitu saja itu sudah cukup. Tanpa menyebutkan rakaatain. Yang penting di situ menyebutkan qasron, artinya qasar itu diringkas menjadi 2. Wa antakuna sholatu raba'iyatan, dan juga sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, harus 4 rakaat. Kalau 2 rakaat atau 3 rakaat seperti sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak bisa diqasar. Wa dawamus safari ila tamamiha, dan perjalanannya itu harus tetap sampai sempurnanya sholat. Artinya sampai sholat itu selesai, dia statusnya masih dalam musafir. Artinya belum nyampe ke desanya. Jadi semisalkan dia itu sholat dalam kendaraan atau dalam seperti misalkan kapal ya, sholat di dalam kapal. Dan desanya itu kebetulan adalah pas di bibir pantai. Jadi sebelum kapal ini menyentuh ke bibir pantai, artinya menyentuh masuk ke batas desanya, sholatnya sudah selesai. Kalau sudah nyampe ke desanya, sholatnya belum selesai, maka ya harus sholat seperti biasa. Itu. Kemudian wala yaktadi bimutimmin. Jadi kalau mau sholat qasar sebaiknya ya
berhenti sebelum masuk ke desanya, sebelum masuk ke batas desanya. Berikutnya wala yaktadi bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak bermakmum pada orang sholat yang sempurna, artinya bukan qashar, sholat yang 4 rakaat. Jadi tidak boleh bermakmum meskipun hanya 1 rakaat. Jadi harus kalau mau mengqashar tidak boleh berikut jemaah dengan sholat yang sempurna. Kalau mau berjemaah ya harus sesama yang qashar juga. Jadi imamnya qashar, makmumnya juga qashar. Tidak boleh imamnya sholat biasa, makmumnya qashar. Tidak boleh seperti itu. Jadi kesimpulannya tentang syarat-syaratnya qashar, yang pertama itu adalah jarak tempuhnya 2 marhalah atau sekitar 81 sampai 120 km. Kemudian yang kedua itu perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah harus tahu dengan hukum diperbolehkannya qashar. Yang keempat harus niat qashar waktu takbiratul ihram, waktu niat ya qashar. Kemudian yang keempat, yang kelima harus sholatnya itu sholat rubaiyah yang 4 rakaat. Yang keenam safarnya atau perjalanannya masih dalam status perjalanan sampai selesainya sholat. Yang terakhir tidak boleh berjemaah atau bermakmum pada orang yang sholatnya sholat biasa. Faslun surutul qashri. Faslun utawi kiku fasal surutul qashri utawi piro-piro syarati qashar sab'atun iku 7. Ayakun yen ono sapa safarhu apa lungone wong utawa qashir marhalatain iku 2 marhalah. Wa yakun yen ono apa safar mubahan iku mubah. Wal ilmu lan weruh bi jawazil qashri kelawan wenangi qashar. Wa niyatul qashri lan niat qashar indal ihram ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna sholatu lan yen ono apa salat rubaiyatan iku bangsa 4 rakaat. Wa dawa musafari lan langgengi safar ila tamamiha tumeka maring sempurnani salat. Wala yaktadi lan yen ora manut ora berjemaah bimu timin kalawan wong kang sempurna salate fi juz'in ing dalem sabagian min salati saking salati mutim atau qashir fi juz'in min salatihi mutim. Faslun tining panika fasal surutul qashri tining pan syarat qashar sab'atun panika 4 ayakunah yanto engki panika kutubadah menapa safar qashir marhalatain panikah 2 marhalah wa ayyakuna ban kutubadah menapa perjalanan mubahan panikah ya leaki wal ilmu ban ngaoningih bi jawazil qashri kalaban olenah salat qashar wa niyatul qashri ban aniat qashar indal ihtirami ing dalem bakta takbiratul ihram wa antakuna ban ibadah as-shalatu menapa salat rubaiyatan maka salat sebab 4 rakaat wa dawa musafaribat tetap perjalanan ila tamamiha sampai sempurnana sholat wala yaqtadi ban kudu tak makmum bimutimin kalawan orang sesampurna juz'in ing dalam sebagian min sholatihi dari sholatih mutim. Demikian penjelasan dan makna tentang cara-caranya qashar. Bila ada penjelasan ataupun makna yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.